Kabut tebal menggulung lembah di kaki Bukit Gombel, menyelimuti sebuah desa tua yang sunyi. Di antara pepohonan pinus dan rumah-rumah bambu, hidup sepasang suami istri, Niranti, seorang wanita berhati lembut, dan suaminya, Kisura, seorang petani yang dulu penyayang, namun kini kian dingin. Malam-malam di desa itu selalu sunyi. Tapi bagi Niranti, kesunyian lebih menakutkan daripada hantu manapun, sebab setiap sunyi membuatnya sadar, rumahnya sudah tak berisi cinta. Sudah bertahun-tahun Niranti menunggu hadirnya seorang anak. Setiap malam Jumat, ia menyalakan dupa dan berdoa di bawah pohon beringin tua di ujung desa. Ia berbicara dengan angin, dengan tanah, dengan bulan seolah berharap alam mau memberinya buah hati. Waktu berlalu, Kisura yang dulunya penyayang mulai berubah. Ia jarang pulang, lebih sering ke pasar kota, namun di balik kesetiaannya, Kisura diam-diam menjalin cinta dengan Sundari, janda muda dari pasar kota. Ia mulai jarang pulang, dan ketika pulang pun hanya untuk marah. Suatu malam, Niranti mendapati suaminya pulang bersama wanita itu. Hujan turun deras, guntur menggelegar, dan di tengah amarah, Kisura menampar istrinya lalu berteriak, "Pergi kau, Ranti! Kau tak bisa memberiku keturunan. Kau hanya membawa sial." Air mata Niranti bercampur hujan. Ia berjalan tanpa alas kaki, meninggalkan rumah yang kini bukan lagi rumahnya. Hujan tak berhenti. Di puncak Bukit Gombel, Niranti berdiri di tepi jurang. Petir menyambar langit, menerangi wajahnya yang penuh luka dan air mata. "Kalau dunia ini tak memberiku anak, biarlah aku jadi ibu di dunia lain." Ia melangkah maju dan lenyap dalam gulungan kabut. Keesokan paginya, warga menemukan kain selendangnya tersangkut di ranting pohon di tepi jurang, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Beberapa malam setelah kejadian itu, anak-anak desa mulai hilang satu persatu, terutama mereka yang sering dimarahi atau dibiarkan sendirian di rumah. Warga panik, mereka mencari ke hutan, tapi yang mereka temukan hanyalah tawa lembut perempuan di antara pepohonan dan bau dupa terbakar di udara. Seorang bocah akhirnya kembali. Ia berkata lirih, "Aku tidur di rumah besar. Ada ibu cantik rambutnya panjang, dia peluk aku, dia bilang aku anaknya." Sejak malam itu, nama itu mulai beredar. Wewi Gombel, sosok wanita tinggi, berambut panjang, bermata merah, dengan dada besar, tempat anak-anak bersembunyi dari dingin malam. Ia bukan sekadar hantu, ia adalah ibu dari kegelapan. Wewi Gombel tak menculik untuk menyakiti, ia mencuri anak-anak agar mereka merasakan kasih yang tak pernah mereka dapat. Namun bagi orang dewasa yang kejam, suaranya adalah kutukan. "Kau tak pantas jadi orang tua." Beberapa pria yang durhaka konon lenyap di malam purnama, terseret kabut Gombel dan tak pernah kembali. Bertahun-tahun berlalu, desa Gombel kini tenang, tapi legenda itu tetap hidup. Orang-orang berkata, jika kau dengar suara lembut memanggil dari balik hutan di malam hari, "Nak, jangan takut ke ibu di sini." Jangan menjawab, sebab itu bukan ibumu yang memanggil. Itu adalah Niranti, sang Wewi Gombel, ibu yang kehilangan cinta, tapi tak pernah berhenti mencintai.